Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anak setelah sekian lama kita bahkan di dunia, tidak hanya negara kita, terkena wabah corona yang berimbas pada tidak diperbolehkannya kita bertemu langsung. Seperti saat ini kita lewat daring ya. Pada kesempatan kali ini tentunya kita pertama-tama adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita kembali bertemu meski lewat daring. Mudah-mudahan kesempatan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Pada kesempatan ini saya mengulangi ya, istilahnya kalian kemarin kelas 7 sudah diberikan BK karena mengingat rehat libur agak panjang. Saya menekankan kembali apa itu BK. Tentunya kalian sudah tahu ya, BK singkatan dari bimbingan konseling adalah salah satu upaya dari guru BK di dalam membantu peserta didik atau siswi. Dalam hal ini kalau sanawiyah mu'alimat tentunya siswi ya, tidak ada siswa. Siswi dalam menghadapi masalah yang berpotensi pada terhambatnya kegiatan belajar kalian ya, sebatas membantu. Dalam hal ini tentunya peran serta kalian juga dituntut untuk mungkin proaktif ataupun mengkonsultasikan atau melaporkan permasalahan apa yang menyebabkan kalian mungkin saat masuk kelas merasa enggan ataupun merasa malas. Nah, itu yang harus dikonsultasikan ke guru BK. Jadi intinya adalah BK berfungsi atau berguna bagi siswa dalam menghadapi permasalahan yang berpotensi menghambat belajar kalian. Apa sih masalah-masalah yang di dalam diri seorang siswa? Kalau di dalam BK istilah adalah PSBK. P, pribadi. Masalah pribadi, tentu kadang-kadang seorang siswa kalau ada masalah pribadi, apalagi sampai membuat tertekan, tentu kegiatan belajar akan terganggu. Misalnya pribadi siswa yang sedikit tidak pede ataupun merasa ada ketika ada konflik dengan temannya sudah merasa takut. Nah, tentu saat masuk kelas saja sudah ogah-ogahan, wah saya takut nanti ketemu teman saya yang lagi konflik. Itu pribadi. Ataupun mungkin orang tua lagi ada sedikit konflik. Saat ada permasalahan orang tua, misalnya konflik antara ayah dan ibu, kalian dengar di rumah cekcok, apalagi sampai diambil perceraian, tentu akan menyebabkan pribadi seorang anak mungkin kalau melamun atau bahkan malas untuk sekolah, untuk belajar di rumah, meski di rumah. Nah, itu yang menyebabkan. Nah, ketika ada masalah seperti itu, kalian bisa mungkin berkonsultasi kepada guru BK. Bisa wali kelas juga atau guru yang dipercaya bisa memberikan solusi ataupun jalan keluar ataupun nasihat, advice dan lainnya. Nah, dengan peran aktifnya kalian, tentu permasalahan akan relatif tidak terlalu mengganggu kegiatan belajar. S, sosial. Nah, biasanya masalah sosial tentunya permasalahan dengan orang lain, masyarakat lainnya. Bisa dengan guru, bisa dengan teman, bisa dengan penjual, atau dengan siapapun ya. Nah, dengan permasalahan sosial tentu sama seperti pribadi, saat menyebabkan kita tertekan, tentu juga berpengaruh pada kegiatan
belajar kalian. Efeknya apa ya tadi? Biasanya sudah nggak konsentrasi, tidak mood, ogah dan lainnya. Itu tentu menyebabkan tujuan belajar kalian adalah sedikit terganggu. Belajar, nah, B belajar. Masalah pada siswa kaitannya dengan belajar apa kira-kira? Misalnya mapel kurang diminati atau kurang disukai. Nah, kalau kurang disukai biasanya apa? Kalau nggak disukai itu mesti disuruh belajar yo, rasa-rasen, ogah-ogahan. Bagaimana lagi? Karena merasa kalau mengalami begini, tentu seorang guru BK akan menjelaskan bahwa semua mapel yang ada di sekolah adalah satu kesatuan kurikulum yang harus kalian tempuh. Nah, jangan menyanyiakan waktu ya, karena kalian ada kesempatan sekolah dengan alasan mapel kurang sukai, akhirnya ogah-ogahan belajar. Akhirnya efeknya apa? Mungkin akan nilai rapotnya kurang dan lain-lainnya. Masa belajar lainnya adalah saat belajar sering ngantukan. Wah, ini yang terjadi di MTS ya. Sering ngantuk. Nah, kalau sering ngantuk biasanya apa? Meski ada laporan dari guru-guru, loh si A pojokan sering ngantuk. Nah, tentu seorang guru BK akan biasanya menindaklanjuti dari laporan mungkin sebagian guru dan lainnya. Kenapa? Nah, mungkin itu akan kita ungkapkan datanya. Kenapa sampean ada begini, sering ngantuk, kurang konsentrasi dan lainnya, mengapa? Nah, dicari penyebabnya. Kemudian seorang guru BK akan memberikan jalan keluar. Nah, dengan harapan apa? Dengan harapan tentunya sudah tidak terganggu dengan masalah ngantuk. Karir. Permasalahan yang ketiga adalah karir. Karir itu seperti juga bekerja ya, yang menjadikan apa istilahnya? Yang sesuatu yang menjadikan sandaran untuk kehidupan, misalnya kerja atau kerja. Cuma bedanya kalau kerja biasanya tidak ada pikiran untuk melangkah lebih tinggi lagi. Tapi kalau karir biasanya ada pikiran untuk meningkat. Misalnya pertama kalau di kantor mungkin OB, kemudian karyawan, staf, ada lagi mungkin supervisor dan lain-lainnya, kemudian sampai direktur misalnya. Ini adalah karir. Kalau kerja, ya wis pikirannya apa? Apa yang kita lakukan? Biasanya ini bedanya adalah otaknya juga bekerja. Kalau kerja ya wis apa yang saya lakukan. Kalau orang mempunyai berpikiran tentang karir, tentu ada upaya untuk bagaimana meningkatkan karirnya. Nah, ini karir bedanya. Sama-sama mendatangkan sesuatu untuk kehidupan kita, tapi bedanya biasanya hanya terletak pada cara berpikir. Kalau orang karir biasanya akan bagaimana berupaya untuk meningkatkan apa yang dilakukan. Kalau kerja biasanya sudah terpaku pada wis pokoknya tak lakoni ya. Jadi biasanya apa? Pokoknya yang saya lakukan tiap hari itu kerja. Tapi sama-sama mendapatkan uang. Ya itulah kira-kira bagaimana permasalahan karir. Mesti kalian masih MTS ya. MTS kelas berapa lagi? 8. Tentu tidak semua dari kalian sudah memikirkan karir. Mungkin karena dukungan dari keluarga yang tidak memperbolehkan berpikir tentang karir, karena secara ekonomi juga ayah ibu sudah lebih dari cukup, sehingga tugas kalian adalah belajar tok. Nah, itulah yang menyebabkan mungkin kalian tidak berpikir karir. Tapi namun demikian orang tua sudah mengarahkan sebenarnya ya, untuk khususnya di Sanawiyah Mu'alimat tentang karir ini. Misalnya gini, di sini ada berapa? 3 jurusan ya, PQ, bahasa, MIPA. Lah dengan awal daftar itu sudah diarahkan orang tua untuk
menuju karir sebenarnya. Cuma kadang-kadang kalian tidak terasa, tapi orang tua sudah berharap, oh iya, tak taruh MIPA biar apa? Jadi dokter. Karena apa? Relatif pelajaran sains IPA-nya mungkin relatif lebih banyak daripada yang PQ ya. Karena orang tuanya mempunyai pondok misalnya, atau suka dengan Quran, akhirnya anaknya diarahkan ke PQ dengan harapan apa? Mungkin nantinya jadi bunyai ya. Syukur ya, mudah-mudahan tercapai yang PQ. Kemudian yang bahasa, mungkin orang tua juga pingin anaknya melihat kalian sudah sering melihat mungkin tayangan televisi yang berbahasa Inggris, akhirnya orang tua mengarahkan lewat bahasa. Itulah kira-kira, meski tidak kalian sadari bahwa permasalahan karir sudah kalian pikirkan, tapi tidak terasa. Apalagi kalau kalian dari awal sudah memilih sendiri, ayah saya nanti di NTSPM pingin ke MIPA aja biar jadi dokter. Nah, itu bagus ya, ada motivasinya, sudah motivasi dari intern kalian sudah ada pingin jadi dokter, makanya masuk sains. Nah, itulah masalah-masalah yang biasanya di dalam diri seorang siswa karir kerja, meski ini adalah relatif belum semuanya karena masih SMP. Bagaimana permasalahan karir? Ya biasanya ada mungkin ya, misalnya dengan latar belakang seorang orang tua yang sudah mempunyai usaha, bidang usaha sesuatu yang menyebabkan kalian dengan terpaksa harus membantu. Mungkin di rumah, lah itulah yang mungkin kalian bertanya atau ingin mengkonsultasikan, bagaimana ini saya di rumah sudah begini, apa yang seharusnya saya lakukan. Nah itu bisa mungkin seorang guru BK akan membantu. Nah, namanya membantu ya, kadang-kadang entah sedikit banyak juga kita ambil manfaatnya. Kira-kira itu yang saya bisa sampaikan tentang pembelajaran BK untuk kesempatan kali ini. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang di lain waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.